Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 25 November 2022 dalam masa biasa yang ke-34. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, berkenanlah membuat tanda-tanda kerajaan-Mu. Semoga keadilan sosial tumbuh di tengah masyarakat sesuai semangat Yesus Putra-Mu terkasih yang berjanji akan melimpahkan keselamatan kepada siapapun yang beritikat baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengungkapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita bertemu dengan Yesus yang menyatakan penghiburan yang luar biasa bagi segenap orang beriman. Penghiburan ini disampaikan Yesus dalam konteks pengajarannya tentang akhir zaman, yakni saat kedatangan Anak Manusia. Digambarkan bahwa fenomena akhir zaman itu sangat menakutkan. Yesus tahu bahwa mereka yang mendengar pengajaran ini pun akan merasakan betapa dalamnya ketakutan itu. Karena itulah Yesus mengumumkan penghiburan agar orang-orang beriman tidak tenggelam dalam ketakutan dan ketidakpastian, melainkan dengan mengandalkan imannya mereka berharap dan percaya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi kita tanda-tanda sebelum akhir zaman tiba adalah suatu peringatan keras yang harus kita tanggapi dengan serius sebagai orang beriman agar mulai membenahi segala sesuatu yang belum menyelesaikan tugas dari Tuhan
dan memperbaiki segala kelakuan buruk yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita mesti percaya kepada segala perkataan Yesus yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Perkataan Yesus bukan hanya janji, tetapi juga segala nasihat, pengajaran, dan tegurannya harus kita turuti, taati, atau lakukan dengan setia dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Apakah tanda-tanda menjelang akhir zaman menyadarkan kita untuk segera membenahi dan memperbaiki sikap hidup agar seturut perkataan Yesus dan sesuai kehendak-Nya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil pada hari ini juga menginspirasi kita tentang sebuah peringatan yang disampaikan Yesus sendiri melalui perumpamaan pohon ara. Yesus menghendaki agar setiap orang dengan berbagai pergumulan hidupnya janganlah tenggelam dalam ketakutan seperti orang yang tak berpengharapan. Oleh karena itu, Ia sendiri berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Dengan kata lain, apa yang kita lihat pada satu saat, semuanya akan lenyap. Namun sabda Tuhan akan tetap hidup. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk fokus bahwa apa yang kita miliki di dunia ini dan termasuk kekuasaan hanyalah sebagai sarana saja untuk mengabdi Tuhan dan bukan menjadi tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia pada akhirnya harus kembali kepada Sang Pencipta. Dan ketika kita kembali kepada Sang Pencipta, segala kebesaran yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak berbekas. Satu-satunya yang pada akhirnya menentukan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita dalam menjalani kehidupan selama di dunia ini hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya terus menumbuh kembangkan iman kita sehingga iman semakin bertumbuh dan berkembang dan akhirnya mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, kita terus berjuang untuk selalu memperdalam iman kita, mewujud nyatakan iman kita dalam kehidupan yang konkret. Mudah-mudahan pada akhirnya kita akan menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.